10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kita bisa bersua kembali di pagi hari ini. Kemudian tak lupa salam dan salawat senantiasa kita sampaikan ke Nabi besar Muhammad SAW dengan senantiasa membacakan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya, kembali kita melanjutkan kuliah kita untuk kali ini dengan judul bentuk dasar komunikasi. Nah, ini terkait dengan mata kuliah kita yaitu komunikasi bisnis dan kemitrausahaan, di mana hari ini adalah pertemuan ketiga dalam rangka memenuhi jadwal kita. Maka saya membuat video ini untuk melanjutkan pembahasan dengan topik bentuk dasar komunikasi. Tapi sebelum itu kita melihat bahwa pada video yang kedua kemarin kita sudah membahas tentang tujuan komunikasi dalam rangka menciptakan perubahan pada lawan bicara kita, yaitu komunikan. Kemudian ada fungsi daripada komunikasi yang dilakukan dalam rangka ada beberapa poin yang tentunya sudah saya jelaskan panjang lebar pada video kemarin. Walaupun video itu adalah video perdana, video percobaan dengan belum sebagus seperti sekarang. Saya berpikir untuk membuat video penggantinya, video kedua itu. Karena itu saya pakai secara manual HP, mengambil gambar dari tampilan studio, tampilan laptop, baru kemudian saya tutorialkan. Itu memang kelihatan kurang bagus. Oke. Hari ini mencoba untuk membahas topik tentang bentuk dasar komunikasi. Nah, bentuk dasar komunikasi ini ada empat. Satu, komunikasi verbal, kedua komunikasi nonverbal, ketiga komunikasi internal dan eksternal, kemudian empat adalah komunikasi formal dan informal. Nah, keempat subtopik daripada topik bentuk dasar komunikasi ini insya Allah kita bahas ini sampai tuntas. Kalau memungkinkan kita tambah dengan topik yang lain lagi. Pertama, komunikasi verbal. Nah, ini yang dijelaskan ini hanya terkait dengan pemahaman secara formal, secara general, secara umum terkait dengan bentuk dasar daripada komunikasi itu. Jadi bentuk pola utama, dasar utama daripada orang membangun komunikasi itu tentunya ada pada empat pola ini atau bentuk ini. Nanti dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di mana orang berkomunikasi itu. Ya toh? Pada intinya secara garis besar itu meliputi empat dasar ini, yaitu yang kita sebut dengan bentuk dasar komunikasi. Nah, nanti di setiap momen, setiap tempat, setiap kesempatan, setiap situasi, setiap persoalan nanti dikembangkan sesuai dengan kondisi tersebut. Misalnya untuk bisnis, untuk
publik, untuk pemerintah, untuk pelayanan-pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, ataupun hal-hal sosial dan seterusnya. Sesungguhnya itu komunikasinya itu dari sisi bentuknya itu hanya 4 ini saja, kemudian dielaborasi sesuai dengan kondisinya. Yang pertama, komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis menggunakan suatu bahasa. Nah, itu jadi yang dimaksud dengan komunikasi verbal sebagai salah satu bentuk dasar komunikasi adalah setiap komunikasi dari orang ke orang, apakah kepada orang satu, kepada orang banyak, dan seterusnya, menggunakan bahasa, itu disebut dengan komunikasi verbal. Di mana bahasa itu, ya ada bahasa yang tertulis, ada bahasa yang tidak tertulis, yaitu bahasa lisan ataupun bahasa tertulis. Nah, bahasa apa yang dimaksudkan di sini? Ya, semua bahasa. Bahasa di dunia, bahasa internasional, bahasa nasional, bahasa daerah, bahasa bahasa di setiap tempat, bahasa-bahasa lokal dan seterusnya. Yang mana itu disebut dengan bahasa, baik disampaikan dalam bentuk tertulis ataupun tulisan. Entah mau menyampaikan menggunakan bahasa dalam rangka apa, menyampaikan informasi apa, pesan apa, yang penting yang kita lihat adalah menggunakan bahasanya itu, bahasa. Nah, jadi tadi itu seluruh bahasa di bumi ini, ya toh. Nah, selain bahasa yang secara resmi, ada juga bahasa kode, gerakan, kode tulisan, kode macam-macam, yang itu juga disebut sebagai bahasa. Nah, tapi itu nanti kita lihat kemudian. Seterusnya, bentuk dasar komunikasi yang berikut adalah komunikasi nonverbal. Nah, itu nonverbal itu berarti otomatis sudah dapat dipahami bahwa adalah yang bukan verbal. Nah, yaitu misalnya kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan seterusnya. Nah, menyampaikan pesan kepada orang dengan menggunakan bentuk komunikasi nonverbal seperti misalnya isyarat, gerakan tubuh, intonasi suara, sikap, itu sebetulnya ya masuk sebagai bentuk orang berkomunikasi. Umpamanya isyarat. Nah, isyarat dari seseorang kepada orang lain memberikan informasi bahwa dia ada pesan, dia ada sesuatu yang dia ingin sampaikan. Misalnya isyarat anggota tubuh, isyarat misalnya dari menggunakan panca indera, ya toh, mata berkedip, mata menutup, mata susah dibuka, dan seterusnya. Misalnya isyarat bahwa dia ngantuk, nah itu ada pesan bahwa dia mengantuk, itu misalnya dia susah membuka mata. Kemudian isyarat bahwa dia ada misalnya ada ditimpa sesuatu yang dia tidak inginkan, ataupun ada sesuatu yang diinginkan, dia hanya menyampaikan dalam bentuk isyarat. Isyarat. Kemudian nonverbal lain seperti misalnya gerak tubuh. Nah, gerak tubuh, ya tubuh di sini seluruh anggota tubuh, mulai daripada panca indera, kepala, kemudian kaki, tangan, dan seterusnya, itu bisa digunakan dalam rangka orang berkomunikasi. Umpamanya kepala. Kalau kepala mengangguk-ngangguk, itu artinya dia menyetujui sesuatu, atau kepala menggeleng-geleng, dan seterusnya. Atau misalnya raut mukanya itu ceria atau
lagi berpikir sesuatu dan seterusnya. Itu gerak-gerak di sekitar wajah bisa menggambarkan sesuatu. Bisa orang melihat, atau misalnya berbalik badan, atau berdiri tidak tegak dan seterusnya, itu memberikan isyarat, memberikan informasi kepada orang lain bahwa dia dalam keadaan sesuatu. Nah, itu masuk kategori gerak tubuh. Nah, misalnya lagi yang sering kita melihat misalnya bahasa-bahasa orang-orang orang bisu atau tuna, ya itu biasanya ada mereka punya bahasa tersendiri menggunakan gerakan tangan. Nah, itu biasa kita perhatikan kalau misalnya di pembaca berita di layar televisi nampak ada gambar kecil yang membuat gerakan-gerakan tangan. Itu sebenarnya dia menerjemahkan apa yang dibacakan oleh si pembaca berita kepada orang-orang yang tidak bisa mendengar. Orang yang tidak bisa mendengar itu bisa menangkap informasi itu melalui gerakan tangan itu. Nah, misalnya kayak begitu. Dan macam-macam. Kemudian intonasi suara. Nah, intonasi suara. Biasanya intonasi suara itu bisa dalam bentuk bahasa juga, bahasa lisan, tetapi bukan kata-katanya, tapi tekanan suaranya itu yang memberikan informasi kepada orang. Misalnya ada seseorang yang mungkin suasana hatinya tidak enak, dia menyampaikan sesuatu dengan nada tinggi. Itu nada, misalnya dengan nada tinggi atau nada rendah atau nada sedang, itu bisa memberikan informasi. Marah, misalnya walaupun mengatakan kata-kata yang positif, tetapi dengan nada yang kurang bagus, nada yang misalnya nada tinggi, itu berarti tanda bahwa dia dalam posisi situasi emosi yang tidak enak. Marah, katakanlah pada saatnya dia marah begitu, seperti begitu. Misalnya ada seseorang menyuruh kita untuk makan, tetapi mungkin dia jengkel kepada kita sehingga kata dia kalimat dia menyuruh kita untuk makan itu dengan mungkin suara yang tidak enak kita dengar. Misalnya silakan makan, beda dengan misalnya silakan makan atau pergi saja. Itu artinya dia suruh pergi tetapi dengan intonasi nada yang marah. Itu memberikan informasi, intonasi suara. Nah, bisa juga dengan bukan bahasa tapi dengan cukup mendengung dalam mulut saya. Misalnya orang lagi sakit, suara-suara sakit atau suara menjerit dan seterusnya, itu bisa menandakan bahwa itu disebut dengan intonasi suara dan seterusnya. Kemudian sikap ini merupakan bagian daripada bentuk dasar komunikasi kategori nonverbal. Sikap setuju, sikap tidak setuju, sikap terima, sikap tidak terima, sikap acuh, sikap tak acuh, sikap peduli, sikap tidak peduli dan seterusnya. Itu merupakan bagian daripada bentuk dasar komunikasi. Saya pikir ini nanti dipelajari lebih dalam. Yang penting saya sudah menjelaskan tentang nomor pertama daripada bentuk dasar komunikasi. Kemudian nomor kedua, komunikasi nonverbal sebagai bentuk dasar komunikasi. Kemudian yang ketiga, komunikasi internal dan eksternal. Nah, coba kita baca saja apa yang ada di sini, kemudian setelah itu baru kita menjelaskan. Komunikasi internal adalah komunikasi internal merujuk pada pertukaran informasi dan gagasan di dalam organisasi, membawa dan mengkomunikasikan informasi ke atas, ke bawah, dan lintas departemen dalam sebuah organisasi. Kemudian komunikasi eksternal adalah komunikasi antar organisasi dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Nah, ini tentang komunikasi internal.
ataupun eksternal itu akan menjadi topik tersendiri dalam pembahasan tersendiri. Komunikasi internal yang kita paham di sini adalah komunikasi yang ada di dalam sebuah organisasi. Dalam rangka ini ada kata-kata pertukaran informasi dan gagasan di dalam organisasi. Komunikasi internal itu dalam rangka pertukaran informasi dan gagasan di dalam sebuah organisasi. Kemudian dalam rangka membawa dan mengkomunikasikan informasi ke atas, dalam hal ini strukturalisasi, kemudian dari atas ke bawah, ataupun antar sesama level di dalam sebuah organisasi. Di sini disebut dengan departemen. Yang penting dalam konteks berorganisasi. Nah, penjelasan panjang tentang ini, ada satu pertemuan, mungkin 2 kali pertemuan tersendiri yang kita bahas tentang judul komunikasi internal, yang kita lihat sebagai salah satu bentuk daripada komunikasi, tetapi akan menjadi sebuah judul tersendiri dalam pembahasan yang lain. Saya ulangi, komunikasi internal dan komunikasi internal adalah salah satu bagian daripada bentuk dasar komunikasi, tetapi akan menjadi pembahasan lebih mendalam terkait dengan komunikasi internal ini pada pembahasan tersendiri, karena dia menyangkut dengan komunikasi dalam organisasi, tentunya pembahasannya luas. Begitu pula komunikasi eksternal yang kita definisikan di bawah adalah komunikasi antar organisasi dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Nah, komunikasi eksternal adalah komunikasi di dalam orang organisasi itu dengan pihak-pihak lain, stakeholder, ya toh. Tetapi komunikasinya terkait dengan urusan keorganisasian itu sendiri. Ada pihak-pihak lain yang berhubungan dengan organisasi, mereka saling berkomunikasi terkait dengan apa-apa yang ada menjadi fungsi dan tugas daripada organisasi itu. Ini akan menjadi pembahasan tersendiri lagi. Bahkan ini sebenarnya sangat luas, sehingga nanti pada pembahasannya mungkin pada bagian finalnya tadi, nanti itu dikhususkan terkait dengan komunikasi eksternal khusus di bidang pemasaran. Komunikasi eksternal, komunikasi organisasi dengan pihak luar, terkhusus adalah bidang pemasaran karena lebih linear dengan judul kuliah kita, judul mata kuliah kita, yaitu komunikasi bisnis. Memang nanti ada juga komunikasi eksternal itu dengan pihak-pihak selain daripada konsumen atau supplier ataupun pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pemasaran. Ada juga pihak-pihak lain yang kita sebut dengan stakeholder, misalnya masyarakat pada umumnya, kemudian pemerintah, kemudian pihak perbankan ataupun sesama organisasi yang bergerak di bidang yang sama, perusahaan yang sama, itu bisa juga dilakukan proses komunikasi, tetapi tidak terlalu banyak kita bahas ke situ karena judul kita mengharuskan yang terkait dengan kegiatan bisnis secara langsung, di mana kita pandang bahwa pihak luar itu yang paling dominan adalah para konsumen yang nanti menjadi langganan-langganan daripada yang membeli produk kita. Begitu pula misalnya para supplier bahan baku yang menyediakan sumber-sumber bahan baku untuk perusahaan. Itu bagaimana melakukan proses komunikasi dengan mereka. Nah, itu akan kita bahas di dalam komunikasi eksternal. Nah, jadi tidak akan kita bahas ini secara mendalam, cukup kita pahami saja bahwa komunikasi internal dan eksternal itu adalah bagian daripada bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi akan kita bahas tersendiri. Oke. Kemudian selanjutnya, bentuk dasar komunikasi yang keempat adalah komunikasi formal dan informal. Komunikasi informal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dalam situasi yang formal dan mengacu pada pola-pola komunikasi yang baku dan standar, baik dalam mengirimkan pesan maupun dalam merespon terhadap pesan.
Kemudian komunikasi informal adalah merupakan bentuk komunikasi dalam hubungan antar pribadi yang bersifat longgar. Nah itu, jadi kalau komunikasi formal adalah komunikasi yang dilangsungkan biasanya di dalam sebuah organisasi ataupun komunikasi itu terjadi karena ada keterikatan secara formal antar orang yang berkomunikasi itu, dan biasanya komunikasi itu berjalan secara rutinitas. Ada pola-pola dasar yang memang sudah berlaku, kemudian mereka tinggal mengikuti saja model komunikasi yang berjalan ini. Nah, ini komunikasi formal. Biasanya dalam organisasi itu yang dikomunikasikan adalah hal-hal yang terkait dengan kedinasan, hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas pokok, hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab, fungsi-fungsi, kewenangan dan seterusnya. Itu biasanya di dalam organisasi mereka mengkomunikasikan tentang hal-hal itu. Nah, di mana semua tugas, tanggung jawab, fungsi dan seterusnya itu sudah ada semacam aturan-aturan standar yang mengatur satu bagian dengan bagian lain, satu posisi dengan posisi yang lain, satu karyawan dengan pimpinannya. Itu sudah memang ada form atau pola-pola yang sudah diatur secara baku untuk mereka menggunakan dalam proses komunikasi itu. Misalnya pimpinan meminta pertanggungjawaban daripada bawahan itu terkait dengan apa? Misalnya perkembangan pekerjaan atau laporan capaian dan seterusnya. Itu merupakan sesuatu yang baku yang berlangsung secara terus-menerus di dalam sebuah organisasi. Kemudian permintaan daripada pimpinan untuk menyampaikan laporan-laporan itu hal yang memang sudah baku. Nah, itu sebenarnya berjalan karena ada komunikasi. Nah, itu kita sebut sebagai komunikasi formal. Artinya komunikasi yang terjadi karena adanya ikatan kedinasan tadi. Kemudian komunikasi informal adalah merupakan bentuk komunikasi dalam hubungan antar pribadi yang bersifat longgar. Nah, ini artinya kebalikan daripada komunikasi formal adalah komunikasi informal. Artinya komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi karena ada ikatan hubungan pekerjaan, hubungan kedinasan, hubungan keorganisasian, hubungan struktural, hubungan tanggung jawab dan seterusnya di dalam sebuah organisasi. Sementara kalau komunikasi informal adalah terlepas daripada itu semua, di mana terjadi komunikasi hanya menyangkut dengan hal-hal yang sifatnya tidak diatur dalam aturan yang longgar, hal yang sifatnya sangat pribadi, ya toh. Nah, saya bisa memberikan contoh untuk kedua-duanya ini. Misalnya seorang manajer dengan sekretarisnya. Ketika manajer itu menyuruh sekretarisnya untuk mempersiapkan misalnya dokumen-dokumen rapat, menanyakan tentang agenda-agenda kegiatan yang disiapkan, menanyakan tentang apa-apa yang harus dilakukan, menanyakan tentang macam-macam, atau menginstruksikan apa-apa untuk dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan oleh sekretaris pribadinya, itu disebut dengan komunikasi formal. Lain halnya misalnya di luar situasi kedinasan, misalnya seorang manajer itu mengajak sekretarisnya untuk mereka jalan-jalan makan bersama di rumah makan taruhlah, lalu di sana mereka bercerita, makan sambil cerita, si manajer bertanya tentang keadaan sekretarisnya, bagaimana keadaan kesehatannya, bagaimana keadaan rumah tangganya atau keluarganya, bapaknya dan seterusnya, rumahnya, segala macam ditanyakan tentang keadaan secara pribadi daripada sekretarisnya. Nah, itu masuk kategori komunikasi informal. Nah, itu jadi hal-hal yang bersifat pribadi dibicarakan, maka di sini disebut sebagai komunikasi informal. Tetapi kalau hal-hal yang terkait dengan kedinasan mereka bicarakan, maka disebut dengan komunikasi formal. Dua-duanya itu masuk kategori bentuk dasar komunikasi.
Oke. Oke, jadi kita kembali melihat satu persatu dulu. Bentuk dasar komunikasi itu yang pertama adalah komunikasi verbal. Dalam hal ini adalah komunikasi menggunakan bahasa. Apakah bahasa tulisan atau lisan. Kemudian yang kedua adalah komunikasi non-verbal. Artinya komunikasi yang tidak memakai bahasa. Tetapi memakai misalnya isyarat-isyarat, gerakan-gerakan tubuh, intonasi, suara, sikap, dan seterusnya. Nah, isyarat-isyarat itu saya tambahkan misalnya warna daripada sesuatu bisa memberikan isyarat, atau bendera, ataupun lambang-lambang dan seterusnya, itu memberikan isyarat. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal, komunikasi dalam organisasi, kita akan bahas lebih dalam. Kemudian komunikasi eksternal adalah komunikasi pihak organisasi dengan pihak luar terkait dengan urusan-urusan organisasi. Kita akan bahas juga mungkin pada sisi finalnya, tapi dua-duanya adalah merupakan bentuk dasar komunikasi. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi formal dan informal. Adalah komunikasi formal itu menyangkut dengan hal-hal yang bersifat kedinasan. Kemudian informal adalah komunikasi yang sifat hal-hal yang sangat pribadi, longgar, yang sifatnya longgar, yang bisa ditanyakan, tidak membutuhkan kapan, tentang apa, dan harus kayak bagaimana pertanyaannya. Itu tidak membutuhkan sebuah standar-standar tertentu. Kalau formal ada membutuhkan standar-standar tertentu. Oke, saya tambahkan. Topik berikut adalah tipe komunikasi. Tipe komunikasi. Nah, secara teoritis kita bisa melihat bahwa pada dasarnya tipe komunikasi itu ada 3. Pada dasarnya, pada prinsipnya ada 3 tipe komunikasi, yaitu komunikasi dengan diri sendiri, kemudian komunikasi antar pribadi, kemudian komunikasi dengan khalayak, kelompok kecil, massa, dan publik. Nah itu. Nah, ada 3 tipe komunikasi. Jadi kapan orang bertanya tipe-tipe komunikasi itu apa? Nah, Anda menjawab tipe komunikasi itu adalah komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi antar pribadi, satu orang dengan satu orang lain, ataupun komunikasi dengan khalayak. Khalayak itu ukurannya bisa kelompok kecil, bisa dapat terjangkau, misalnya bisa dikumpulkan di satu tempat gedung, ataupun massa. Nah, massa itu jumlahnya sudah agak lebih banyak, tidak bisa di gedung, maka harus di tempat terbuka besar, misalnya di lapangan, ataupun publik. Publik itu berarti sudah ramai, khalayak ramai yang sudah lewat, sudah jumlahnya terpencar luas dan seterusnya. Publik, nah itu. Kita melihat satu persatu. Komunikasi dengan diri sendiri. Nah itu. Anda bertanya bagaimana orang bisa komunikasi dengan diri sendiri? Nah, komunikasi dengan diri sendiri itu adalah kita berbicara dengan diri sendiri, mengintrospeksi diri sendiri, melihat diri sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri, melihat perkembangan diri kita. Itu masuk kategori komunikasi. Tipe komunikasi dengan diri sendiri. Nah, misalnya kita bikin contoh, seorang cewek, perempuan, dia bisa berkomunikasi dengan diri sendiri ketika dia berdandan, dia mau melihat alat kosmetik apa yang cocok. Dia akan mengatakan dalam dirinya, ini yang cocok, atau pakaian yang mana, model mana yang cocok. Dia akan berkomunikasi sendiri. Semuanya dia kembali kepada perasaan dan pikirannya sendiri. Dia bisa menentukan dengan berkomunikasi, berintrospeksi, bertanya-tanya dalam diri sendiri, dalam hati, dalam pikiran sendiri, kemudian menimbulkan kesimpulan tersendiri. Ya toh? Mengevaluasi diri sendiri dan seterusnya. Kita punya pribadi, itu komunikasi dengan diri sendiri. Nah, kemudian komunikasi antar pribadi. Nah, kalau yang di atas tadi komunikasi dengan diri sendiri adalah komunikasi dalam istilahnya itu disebut dengan komunikasi interpersona. Interpersona artinya komunikasi dengan diri sendiri. Kemudian komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar persona, antar 2 orang. Nah, itu komunikasi antar pribadi saya pikir
sangat jelas adalah komunikasi dengan satu orang dengan orang lain. Dalam hal ini terbatas satu orang dengan satu orang, si A dengan si B, dan seterusnya. Kemudian komunikasi dengan khalayak, kayak tadi itu komunikasi dengan khalayak adalah komunikasi dengan sudah lebih banyak orang, lebih daripada 2 orang, 1 orang. Dikategorikan ke dalam khalayak itu dalam bentuk kelompok kecil yang biasanya kalau dihitung bisa dapat dihitung dengan jumlah yang terbatas. Tempatnya mungkin ada pada satu gedung cukup menampung orang-orang itu disebut dengan kelompok kecil. Atau jumlahnya personilnya masih dapat diterjangkau, mungkin dari 10 sampai 30, 40, mungkin sampai ratusan. Tetapi kalau sudah lebih daripada itu, misalnya masuk sebuah gedung, daya tampungnya sudah tidak bisa lagi, maka bergabung ke dalam atau berada pada tempat yang lebih luas, massa. Kemudian publik itu lebih luas lagi. Itu. Ini jadi ada tipe komunikasi, saya ulangi, komunikasi dengan diri sendiri, kemudian komunikasi antar pribadi. Komunikasi dengan diri sendiri disebut dengan komunikasi interpersonal, kemudian komunikasi antar persona, yaitu antar pribadi, kemudian komunikasi dengan khalayak atau komunikasi kelompok kecil, komunikasi massa, dan komunikasi publik, yaitu komunikasi publik. Ada pembahasan-pembahasan tersendiri terkait dengan komunikasi massa, komunikasi publik. Itu bukan pembahasan kita atau warna kita, itu mungkin kajiannya adalah orang-orang yang mengambil spesialis di bidang komunikasi. Saya kira seperti begitu pertemuan kita untuk kali ini. Yang pertama itu tentang dasar-dasar bentuk dasar komunikasi, kemudian yang berikut adalah tipe komunikasi. Tipe komunikasi. Sebenarnya saya mau tambahin lagi, tapi nanti Anda merasa bosan, mungkin nanti saya buat video sendiri lagi yang ini. Teknik komunikasi. Teknik komunikasi, kemudian unsur-unsur komunikasi menjadi satu video tersendiri. Teknik komunikasi, kemudian unsur-unsur komunikasi, saya buat video tersendiri lagi. Oke, dengan demikian berakhir kuliah untuk kali ini, video ketiga. Saya berharap Anda bisa melihat, menontonnya, dan memahaminya. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya. Tanyanya itu bisa melalui Google Class. Oke, saya akhiri. Jangan lupa komen dengan cara tulis nama, stambuk, kelas, dan nyatakan bahwa menonton dalam bentuk langsung ke linknya ataukah download. Lalu saya minta tolong di subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian di like. Itu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.